Kami, oknum pemeriksa pajak, mengaku memiliki tujuan yang satu, menemukan celah dalam laporan keuangan Anda. Kami, oknum hakim pajak, mengaku mencapai keadilan yang satu, keadilan yang dinegosiasikan dengan harga yang tepat. Kami, mafia pajak, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa kesepakatan di bawah meja. Redaksi khusus Sumpah Mafia Pajak edisi 28 Oktober 2024. Inilah kamar refleksi khusus Mafia Pajak Part 2 yang menggambarkan sebuah kritik tajam terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam sistem perpajakan di Indonesia. Keseluruhan narasi ini dimuat berdasarkan sumber referensi artikel yang kredibel dan riset yang dilakukan oleh Partai X terkait korupsi sistemik dalam administrasi perpajakan, di mana oknum-oknum yang seharusnya menegakkan hukum perpajakan justru memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Sumpah pertama Mafia Pajak. Kami, oknum pemeriksa pajak, mengaku memiliki tujuan yang satu, menemukan celah dalam laporan keuangan Anda. Pemeriksaan pajak di Indonesia memiliki tujuan utama untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Secara ideal, proses ini seharusnya dilakukan secara objektif dan profesional untuk memastikan wajib pajak telah melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya masih terdapat oknum pemeriksa pajak yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Beberapa bentuk penyalahgunaan wewenang yang sering terjadi antara lain mencari-cari kesalahan dalam laporan keuangan wajib pajak, mengintimidasi wajib pajak agar membayar pajak lebih tinggi dan meminta imbalan agar hasil pemeriksaan menguntungkan wajib pajak. Praktik-praktik ini tidak hanya merugikan wajib pajak, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan berpotensi mengurangi penerimaan negara. Dalam wawancara yang dilaporkan oleh Metro TV, seorang oknum pegawai pajak mengungkapkan bahwa mereka seringkali menembak asal angka pajak dalam laporan keuangan. Pemeriksaan nota badan secara manual oleh petugas pajak merupakan proses yang panjang dan melelahkan. Petugas harus memeriksa setiap nota satu persatu untuk memastikan kelengkapan tanda tangan pihak yang bertransaksi, stempel perusahaan, serta materai untuk transaksi di atas 5 juta. Jika nota pembelian di atas 5 juta, petugas juga harus memeriksa keabsahan materai yang digunakan, mulai dari keaslian materai, tanda tangan di atas materai, hingga memastikan materai tidak dipakai ulang. Jika ditemukan nota pembelian yang tidak dilengkapi tanda tangan, stempel, atau materai sesuai ketentuan, maka transaksi dalam nota tersebut dianggap tidak sah, tidak bisa digunakan sebagai bukti di pengadilan jika terjadi sengketa, dan wajib pajak mungkin akan diminta klarifikasi lebih lanjut oleh petugas pajak. Namun, pemeriksaan nota secara manual seperti ini sangat tidak efektif dan efisien. Dengan banyaknya jumlah nota yang harus diperiksa, proses ini memakan waktu lama dan rawan human error. Petugas bisa saja tidak teliti dalam memeriksa setiap detail nota, sehingga nota yang tidak sah bisa lolos begitu saja. Begitupun sebaliknya, proses manual ini juga membuka celah bagi oknum petugas pajak maupun wajib pajak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemalsuan nota. Nota palsu bisa saja dibuat dengan tanda tangan, stempel, dan materai palsu yang sulit dibedakan dengan aslinya jika hanya diperiksa secara manual. Hal ini tentu merugikan negara karena pajak yang seharusnya dibayarkan bisa dimanipulasi. Berdasarkan analisa tersebut, dapat dilihat bahwa reformasi perpajakan sangat diperlukan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan perubahan cara bertransaksi di era digital saat ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah menekankan perlunya redesigning dan reformasi pada peraturan perpajakan, termasuk UU PPH, UU PPN, dan UU KUP yang tertuang dalam UU Cipta Kerja untuk memperkuat perekonomian, mendorong investasi, meningkatkan kepatuhan sukarela, dan menciptakan keadilan.
Namun sayangnya, meskipun perubahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah memberikan beberapa dampak positif bagi UMKM seperti penyederhanaan administrasi pajak dengan penggunaan NIK sebagai NPWP dan keringanan tarif PPh, reformasi dalam hal pemeriksa pajak dengan bantuan teknologi tampaknya belum menjadi fokus utama. Padahal Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani telah mengumumkan rencana untuk memperkenalkan teknologi dalam pemeriksaan pajak melalui sistem baru yang dikenal sebagai Core Tax Administration System atau pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP). Namun, hingga saat ini teknologi tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan. Sistem pemeriksaan manual yang tidak efektif dan rawan manipulasi masih terus digunakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa pembaruan UU KUP justru terkesan memojokkan WP UMKM dibandingkan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. Pemerintah seakan lebih fokus mengejar penerimaan pajak jangka pendek dengan menggenjot kepatuhan UMKM, namun kurang memperhatikan reformasi sistem pemeriksaan yang lebih mendasar. Padahal UU HPP seharusnya menjadi momentum tepat untuk melakukan digitalisasi dan otomatisasi proses pemeriksaan pajak agar lebih akurat, efisien, dan minim celah kecurangan. Dengan sistem yang lebih canggih dan transparan, kepatuhan WP akan meningkat dengan sendirinya tanpa harus memojokkan UMKM. Jadi bisa disimpulkan, reformasi perpajakan yang digaungkan pemerintah melalui UU HPP tampaknya masih belum menyentuh akar permasalahan, yaitu sistem pemeriksaan yang manual dan tidak efektif. Menteri Keuangan perlu mendorong modernisasi pemeriksaan pajak berbasis teknologi agar tercipta keadilan dan kemudahan bagi semua WP, termasuk UMKM. Tanpa pembenahan fundamental di sistem dasarnya, semangat reformasi perpajakan akan terasa timpang dan parsial. Sumpah kedua mafia pajak. Kami, oknum hakim pajak, mengaku mencapai keadilan yang satu, keadilan yang dinegosiasikan dengan harga yang tepat. Inilah cerminan realitas pahit dalam sistem perpajakan dan peradilan di Indonesia, di mana keadilan seringkali tampak sebagai barang dagangan yang dapat diperdagangkan. Dalam konteks ini, mafia pajak tidak hanya merujuk pada individu atau kelompok yang melakukan praktik korupsi dan penghindaran pajak, tetapi juga pada sistem yang memungkinkan mereka untuk memanipulasi sistem perpajakan. Si kaya yang utama. Pertama, mari kita lihat bagaimana UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, dipengaruhi oleh perubahan tarif pajak. Sebelumnya, UMKM yang memiliki omset tidak melampaui 4,8 miliar setahun dapat memanfaatkan tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% sejak tahun pajak 2018. Berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 55 tahun 2022. Namun, pada tahun 2024 UMKM ini kembali ke tarif normal, bukan lagi 0,5% jika jangka waktu yang disyaratkan sudah selesai. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM harus menghadapi tarif pajak yang lebih tinggi setelah masa berlaku tarif 0,5% telah habis. Berdasarkan PP 55 tahun 2022, masa berlaku tarif 0,5% ini adalah maksimal 7 tahun untuk WP UMKM orang pribadi, maksimal 3 tahun untuk WP badan usaha berbentuk PT, dan maksimal 4 tahun untuk WP badan usaha berbentuk CV, firma, koperasi, bumdes bersama. Bayangkan, jika UMKM yang tadinya dikenakan PPh final 0,5% kemudian menjadi tarif normal, maka bisa dipastikan bahwa mereka akan mengalami kelimpungan. Pengusaha UMKM dihadapkan pada dua pilihan, mempelajari pajak lebih dalam atau menyewa konsultan pajak demi keberlangsungan perusahaan. Pengusaha UMKM berbeda dengan para konglomerat di Indonesia yang memiliki akses lebih baik kepada konsultan dan pakar keuangan, sehingga mereka dapat melakukan negosiasi sistem perpajakan dengan lebih efektif. Bahkan realita di lapangan, mereka dapat melakukan manipulasi yang lebih ciamik jika dibandingkan dengan pengusaha UMKM.
Meskipun pajak yang dikenakan kepada para konglomerat adalah PPh 25 dan 29, yaitu PPh non-karyawan, namun praktik penghindaran dan pengelakan pajak masih marak. Data Ditjen Pajak tahun 2017 menunjukkan bahwa kontribusi konglomerat hanya sebesar 0,8% dari total penerimaan pajak Indonesia, yang sangat rendah dibandingkan dengan kontribusi pajak karyawan yang mencapai 21,79%. Praktik penghindaran dan pengelakan pajak telah mencapai ancaman serius bagi negara-negara dalam mobilisasi penerimaan pajak. Panama Papers, misalnya, mengungkap ribuan perusahaan siluman dan perilaku orang super kaya di seluruh dunia dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini menunjukkan bahwa dunia sudah berada di era darurat kejahatan pajak yang harus diatasi dengan segera. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, tingginya prevalensi korupsi pajak, dan praktik penggelapan serta penghindaran pajak dengan metode perekayasaan keuangan yang rumit juga menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia. Koalisi Publish What You Pay Indonesia menyebutkan bahwa pengampunan pajak akan kontraproduktif terhadap upaya optimalisasi penerimaan pajak dan akan melemahkan wibawa pemerintah di hadapan orang super kaya dan korporasi. Bah Hashim, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta 7. Selama menjabat sejak 2004 sampai 2010, Bah Hashim dinilai merugikan keuangan negara sebanyak 64 miliar. Bah Hashim menerima suap 1 miliar dari wajib pajak Kartini Mulyadi. Ia divonis penjara 12 tahun dan harta Bah Hashim 60,9 miliar dan 681.000 US dollar dirampas untuk negara. Jaksa mengajukan tuntutan 15 tahun penjara dan MA menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara ke Bah Hashim. Ada pula Dana Widiatmika. Kasus terjadi saat menangani pengurusan pajak PT Mutiara Virgo. PT Mutiara Virgo membayar pajak 120 miliar, tapi hasil lobi-lobi jahat menyepakati PT Mutiara Virgo cukup membayar 30 miliar. Permainan dana terbongkar atas kejelian Kejaksaan Agung, Kejagung, mengusut kasus itu. Pegawai Ditjen Pajak tersebut bekerja sama dengan Herli Isdiharsono. Dana akhirnya dituntut 12 tahun penjara. Di tingkat kasasi, Dana divonis 13 tahun penjara, tapi hukuman Dana diringankan menjadi 10 tahun penjara. Muhammad Dian Indra dan Eko Darmayanto, 2 orang pemeriksa pajak di DJP Jakarta Timur, 15 Mei 2013. Ditangkap di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Keduanya ditangkap bersama seorang kurir bernama Teddy ketika hendak mengambil uang sebesar 300.000 dolar Singapura yang sudah diletakkan dalam mobil di parkiran bandara. Pada Desember 2013, mereka terbukti menerima suap 600.000 dolar Singapura untuk mengurus pajak PT The Master Steel 3,25 miliar terkait pengurus pajak PT Delta Internusa dan sebesar 150.000 US dollar untuk pengurusan kasus pajak PT Nusa Raya Cipta. Keduanya divonis 9 tahun penjara. Pargono Riyadi, penyidik PNS Ditjen Pajak, pada 9 April 2013 ditangkap saat menerima uang senilai 125 juta dari seorang kurir bernama Rukimin. Uang tersebut diduga diberikan oleh mantan pembalap Asep Hendra guna pengurusan pajak pribadinya. Keadilan yang dinegosiasikan dengan harga yang tepat berarti bahwa mafia pajak dapat memanipulasi sistem perpajakan untuk keuntungan mereka sendiri. UMKM yang lebih lemah harus menghadapi tarif pajak yang lebih tinggi setelah masa berlaku tarif 0,5% telah habis. Sementara para konglomerat dapat memanipulasi sistem untuk menghindari pembayaran pajak yang sebenarnya mereka harus bayar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan di Indonesia masih belum adil dan memungkinkan mafia pajak untuk memanipulasi keadilan.
Tidak berhenti di situ, peradilan perpajakan pun juga disusupi oleh mafia pajak. Mereka memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan dan penegakan disiplin di lembaga peradilan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya adalah pada kasus seleksi calon hakim agung Tun Kamar Khusus Pajak. Meskipun Diana Ginting, L.Y. Harisi Advianto, dan Tri Hidayat Wahyudi terbukti melanggar KEPPH, mereka tetap diajukan sebagai calon hakim agung oleh Komisi Yudisial (KY). Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan penegakan disiplin di lembaga peradilan. KY sebagai lembaga pengawasan perilaku hakim seharusnya lebih tegas dalam menindaklanjuti pelanggaran KEPPH. Namun, dalam kasus ini KY tampaknya kurang tegas sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari Komisi 3 DPR RI yang akhirnya menolak calon-calon tersebut. Kasus calon hakim agung Tun Kamar Khusus Pajak ini tidak hanya menunjukkan adanya masalah dalam proses seleksi hakim, tetapi juga berpotensi berdampak pada penegakan keadilan, terutama bagi pengusaha UMKM. Track record calon hakim agung yang tidak memenuhi kode etik saat mencalonkan diri menimbulkan keraguan terhadap integritas mereka dalam menegakkan keadilan. Pengusaha UMKM seringkali menghadapi tantangan dalam menghadapi sengketa pajak karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan. Jika hakim yang menangani kasus mereka tidak memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, keadilan bagi mereka bisa terancam. Baru-baru ini juga santer berita kerjasama antara Kejaksaan Agung dan Direktorat Jenderal Pajak. Kerjasama antara Kejaksaan Agung dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MOU) bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam penegakan hukum di bidang perpajakan. Namun, kerjasama ini justru berpotensi menimbulkan keraguan terhadap independensi kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum. Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana seharusnya bebas dari intervensi atau pengaruh dari pihak manapun, termasuk lembaga pemerintah seperti DJP. Adanya kerjasama yang erat antara Kejaksaan dan DJP dikhawatirkan dapat mempengaruhi objektivitas dan kemandirian Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan kepentingan DJP atau pihak-pihak yang terkait dengannya. Keraguan publik terhadap independensi kejaksaan semakin menguat dengan adanya beberapa kasus di masa lalu, seperti penghentian penuntutan dalam kasus Bibit Chandra dan BLBI yang menunjukkan adanya pengaruh kekuasaan eksekutif terhadap kinerja kejaksaan. Hal ini menunjukkan bahwa posisi kejaksaan yang berada di bawah kekuasaan eksekutif, presiden, membuatnya rentan terhadap intervensi kewenangan dan konflik kepentingan. Oleh karena itu, untuk menjamin tegaknya keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, diperlukan restrukturisasi dan reformasi dalam tubuh kejaksaan. Kejaksaan harus ditempatkan sebagai lembaga yang benar-benar independen, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan objektif dan profesional. Kerjasama dengan lembaga lain termasuk DJP harus dilandasi prinsip checks and balance dan tidak boleh mengorbankan independensi kejaksaan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, MOU antara Kejaksaan dan DJP harus dikaji ulang dan dievaluasi secara kritis untuk memastikan bahwa kerjasama tersebut tidak mengkompromikan independensi kejaksaan. Hanya dengan menjaga independensi dan profesionalisme lembaga penegak hukum, keadilan yang sesungguhnya dapat diwujudkan bagi seluruh masyarakat. Konsultan pajak memiliki posisi yang cukup dilematis dalam menjalankan profesinya. Di satu sisi, mereka harus menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam membantu wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di sisi lain, praktik konsultan pajak sepenuhnya berada dalam kendali Kementerian Keuangan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa konsultan pajak akan lebih condong untuk bekerja sama dengan Kementerian Keuangan demi mempertahankan izin praktiknya, alih-alih berjuang membela kepentingan wajib pajak.
Keterikatan konsultan pajak dengan Kementerian Keuangan ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan. Jika terjadi perselisihan antara wajib pajak dengan otoritas pajak, konsultan pajak mungkin akan berpikir 2 kali untuk melakukan negosiasi yang agresif demi kliennya. Mereka khawatir langkah ini dapat mempengaruhi hubungan baik dengan Kementerian Keuangan dan membahayakan izin praktik mereka. Akibatnya, ada kemungkinan konsultan pajak justru mengambil jalan negosiasi dosa dengan otoritas pajak. Dalam skenario ini, alih-alih memperjuangkan kepentingan klien secara maksimal, konsultan pajak mungkin mencari harga yang tepat agar permasalahan pajak dapat diselesaikan tanpa gejolak. Tentu saja, harga di sini dalam bentuk materi maupun kompromi lainnya yang merugikan wajib pajak. Jika praktik semacam ini terjadi, maka esensi konsultan pajak sebagai pembela wajib pajak menjadi kabur. Mereka berpotensi lebih mengutamakan kepentingan pribadi dengan menjaga hubungan baik dengan Kementerian Keuangan. Contoh kasus yang mencuat ke publik adalah kasus Gayus Tambunan pada tahun 2010. Gayus yang saat itu merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak golongan 3A terbukti menerima suap dari wajib pajak dan melakukan manipulasi data pajak. Ia dinyatakan bersalah menerima suap senilai 925 juta dari Roberto Santonius, konsultan PT Metropolitan Retail Mart terkait kepengurusan keberatan pajak perusahaan tersebut. Sistem perpajakan di Indonesia memang menunjukkan adanya pemusatan kewenangan yang signifikan di tangan Kementerian Keuangan. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) secara berulang menyebut Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar pengaturan teknis yang memperkuat kedudukan Kementerian Keuangan dalam sistem perpajakan. Lebih jauh lagi, pengadilan pajak yang seharusnya menjadi lembaga independen untuk menyelesaikan sengketa pajak justru berada di bawah naungan Kementerian Keuangan dalam hal organisasi, administrasi, dan keuangan. Situasi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan membuka celah bagi oknum hakim pajak untuk melakukan negosiasi keadilan demi keuntungan pribadi atau golongan. Pemusatan kewenangan ini juga memungkinkan Kementerian Keuangan untuk menutupi kebobrokan internal lembaganya. Ketika terjadi penyimpangan atau korupsi di sektor perpajakan, Kementerian Keuangan memiliki kepentingan untuk melindungi citranya yang dapat mengakibatkan upaya menutupi kesalahan dengan kesalahan lainnya. Hal ini terlihat dari berbagai kasus korupsi pajak yang melibatkan pejabat tinggi, Direktorat Jenderal Pajak. Namun, penanganannya seringkali tidak transparan atau tidak tuntas. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan di mana perbaikan sistem menjadi sulit dilakukan karena adanya kepentingan untuk mempertahankan status quo. Dominasi Kementerian Keuangan yang terlalu kuat dalam perpajakan dapat membuka celah bagi oknum untuk melakukan mafia pajak dan korupsi. Struktur birokrasi lembaga perpajakan yang tidak transparan memungkinkan oknum melakukan korupsi dengan memperkaya diri sendiri dan rekan-rekannya. Sistem peradilan pajak yang ditangani secara internal oleh institusi perpajakan juga mendorong proliferasi mafia pajak dan korupsi. Oknum hakim pajak dapat menegosiasikan keadilan dengan harga yang tepat demi keuntungan pribadi maupun golongan. Sumpah ketiga mafia pajak. Kami, mafia pajak, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa kesepakatan di bawah meja. Praktik kesepakatan di bawah meja antara mafia pajak dan wajib pajak merupakan fenomena yang sangat merusak sistem perpajakan di Indonesia. Dalam skema ini, oknum petugas pajak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kewenangannya untuk menekan wajib pajak agar membayar sejumlah uang di luar prosedur resmi. Biasanya, oknum tersebut akan mengancam memberikan temuan pajak yang besar jika wajib pajak tidak mau bernegosiasi. Wajib pajak yang merasa tertekan dan tidak memiliki pengetahuan memadai tentang aturan perpajakan akhirnya terpaksa menyetujui kesepakatan tersebut. Jumlah yang disepakati biasanya lebih kecil dari kewajiban pajak yang seharusnya, namun sebagian akan masuk ke kantong pribadi oknum petugas pajak. Praktik kotor ini menggunakan bahasa-bahasa terselubung atau kode-kode khusus yang hanya dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat. Istilah seperti uang damai,
biaya konsultasi atau fee keringanan sering digunakan untuk memperhalus tindakan pemerasan tersebut. Kesepakatan biasanya dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis untuk menghindari jejak. Pernyataan ini mencerminkan praktik yang tidak etis di lingkungan perpajakan, di mana oknum tersebut mengaku memiliki tujuan untuk menemukan celah dalam laporan keuangan wajib pajak. Hal ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang dan ketidakpatuhan terhadap prosedur yang seharusnya diikuti dalam pemeriksaan pajak. Kasus-kasus serupa telah muncul di berbagai daerah, termasuk laporan tentang pegawai pajak yang diduga melakukan pemerasan terhadap pengusaha dengan iming-iming pengurangan pajak. Misalnya, di Prabu Muli, seorang pengusaha melaporkan bahwa oknum pegawai pajak meminta uang sebagai DP untuk menjanjikan penurunan nilai pajak. Selain itu, 3 pegawai pajak di Palembang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan, yang menunjukkan bahwa praktik semacam ini bukanlah hal yang terisolasi. Praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di kalangan pegawai pajak telah mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan. Banyak wajib pajak merasa tertekan dan takut untuk melaporkan tindakan tidak etis ini karena khawatir akan konsekuensi hukum bagi diri mereka sendiri. Kasus lain yang juga menarik perhatian adalah kasus Rafael Alun Trisambodo (RAT) pada tahun 2023. RAT yang merupakan pejabat Direktorat Jenderal Pajak diduga menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengkondisian dari berbagai temuan pemeriksaan di bidang perpajakan. Namun, identitas sebagian besar pemberi gratifikasi tidak diungkapkan secara terbuka kepada publik. Dalam dakwaan dan tuntutan jaksa disebutkan bahwa Rafael menerima gratifikasi dari 62 perusahaan wajib pajak, tetapi hanya beberapa nama perusahaan yang disebutkan secara eksplisit dalam pemberitaan. Gratifikasi diterima melalui perusahaan-perusahaan yang didirikan Rafael bersama istrinya, seperti PT Army, PT Cubes Consulting, dan PT Cahaya Kalbar yang bertindak sebagai perantara untuk menyamarkan asal-usul dana. Meskipun KPK memanggil beberapa perusahaan untuk diperiksa seperti PT Apexindo Pratama Duta, PT Birotika Semesta, dan PT Airfast Indonesia, tidak ada konfirmasi resmi mengenai keterlibatan mereka dalam pemberian gratifikasi. Keengganan untuk mengungkapkan identitas perusahaan pemberi gratifikasi secara detail kemungkinan terkait dengan upaya melindungi proses penyidikan, menghindari dampak negatif terhadap reputasi perusahaan, atau adanya kesepakatan tertentu antara pihak berwenang dengan perusahaan terkait. Namun, kurangnya transparansi ini bisa menimbulkan pertanyaan publik terkait akuntabilitas proses hukum dan upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Kasus ini kembali mengingatkan publik bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya reformasi, praktik korupsi di lingkungan perpajakan masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya perbaikan sistem dan peningkatan remunerasi pegawai pajak, masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kami Partai X pamit. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam di mana-mana moncong senjata berdiri gagah kong kali kong dengan kaum cukong.